Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengolahan referensi, khususnya di Politeknik Negeri Jember. Pada materi kali ini, saya bagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, plagiarisme. Kedua, penulisan kutipan. Ketiga, penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan. Untuk subpokok bahasan yang pertama, yakni plagiarisme. Plagiarisme terdiri dari 3 istilah. Yang pertama, istilah plagiarisme, yakni penjiplakan yang melanggar hak cipta. Biasanya berhubungan dengan gambar, lagu, dan karya cipta lainnya. Yang kedua, plagiat, pengambilan karangan atau pendapat dan menjadikan karya tersebut seolah-olah miliknya. Nah, kalau plagiat ini berhubungan dengan karya ilmiah, misal kita mengutip dari sumber lain, dari artikel, dari buku, dari internet, tetapi kita tidak mencantumkan sumbernya. Nah, itu termasuk kegiatan plagiat. Yang berikutnya ada plagiator, orang yang melakukan tindakan plagiarisme atau plagiat. Jadi, plagiator itu sebutan untuk orang yang melakukan tindakan plagiat atau plagiarisme. Selanjutnya, bentuk plagiarisme saya ambil dari bukunya Weber dan Wolf tahun 2014, dibagi menjadi 9, salin dan tempel, penerjemahan, plagiat terselubung, plagiasi pengandaan, plagiasi campuran, plagiasi terstruktur, plagiasi kecil, potong dan rujuk, plagiasi diri, dan penjiplakan. Nah, banyak sekali mahasiswa itu menggunakan atau melakukan tindak plagiarisme salin dan tempel. Apa itu salin dan tempel, Pak? Salin dan tempel itu copy dan paste. Copy paste, itu seringkali mahasiswa. Lalu penerjemahan, misalnya kita ingin merujuk pada artikel, buku yang menggunakan bahasa asing. Lalu kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, tetapi tidak dicantumkan sumbernya. Nah, itu termasuk kegiatan plagiarisme ya. Jadi hati-hati, misalnya kita merujuk pada buku atau artikel menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, nah ini merupakan alur pengujian naskah ilmiah mahasiswa Poli J. Di Poli J sendiri menggunakan Turnitin. Apa itu Turnitin? Turnitin itu aplikasi untuk melakukan cek plagiasi. Kenapa harus Turnitin? Memang tidak ada aplikasi lain, Pak. Ada banyak, tetapi di Politeknik Negeri Jember menggunakan Turnitin. Turnitin ini berbayar, sekitar 100.000 biayanya. Kalian diberi kesempatan 3 kali uji. Jadi Turnitin ini tingkat plagiasinya, cara mengeceknya menggunakan persentase. Berapa persentasenya? Ini. Standar persentase plagiasi di Politeknik Negeri Jember untuk D3 kurang dari 50%. D4 kurang dari 40%, S2 kurang dari 25%. Pak, kalau misalnya setelah diturnitin ternyata saya untuk D3 49%, Pak. Apa aku termasuk plagiasi? Tidak, karena di Poli J itu 50% untuk D3. Akan tetapi, kalian harus memperhatikan setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Misalnya, nanti kalian ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu di kampus baru kalian itu persentasenya berbeda dengan Poli J. Kalian wajib mengikuti yang berlaku di kampus kalian. Tidak boleh kalian membawa standar persentase plagiasi yang di Poli J lagi. Berbeda. Berikutnya ada gaya selingkung atau gaya menulis. Nah, ini pedoman atau aturan mengenai tata cara penulisan karya tulis ilmiah yang meliputi sistem penomoran, spasi, ukuran kertas, jenis huruf, ukuran huruf, penulisan kutipan, dan penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan. Pak, kalau di Poli J menggunakan apa, Pak? Di Poli J gaya selingkungnya sudah diatur di buku pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2017. Nah, itu untuk tugas akhir. Misalnya, Pak, saya ingin menulis jurnal, Pak. Nah, tapi jurnal itu diterbitkan di luar kampus. Apakah gaya selingkungnya sama? Berbeda. Tiap jurnal itu memiliki gaya selingkung atau gaya menulis yang berbeda-beda.
Jangankan di luar Polij, di dalam sendiri, dalam Polij, setiap jurnal yang ada di Polij itu berbeda-beda. Misalnya, di jurusan TI berbeda dengan jurusan MNA. Di jurusan MNA juga berbeda dengan jurusan BKP. Berbeda-beda. Di dalam jurusan pun, di setiap prodi, gaya selingkungnya juga ada yang berbeda. Nah, jadi kalian jika ingin menulis, wajib memperhatikan gaya selingkung itu. Selanjutnya, ragam gaya selingkung secara umum dibedakan menjadi 4. Ada APA, MLA, Chicago dan Turabian, dan AMA. Di Polij, mayoritas jurnal lalu tugas akhir itu menggunakan APA. Nah, Pak, untuk menulis gaya selingkung apakah ada bantuan, Pak? Atau ada aplikasi? Ada. Nah, nanti saya jelaskan. Lalu penulisan kutipan. Kutipan itu dibagi menjadi 2 secara umum. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung kurang dari 40 kata. 41 sampai 250 kata dan sebagian teks dihilangkan. Pak, untuk penulisan karya ilmiah, menurut Bapak lebih baik kutipan langsung atau tidak langsung? Kalau misalnya kita terlalu banyak kutipan langsungnya, persentase plagiasi di Turnitin semakin meningkat. Oleh karena itu, saya sarankan kalian menulis kutipan tidak langsung. Bukan berarti saya melarang kalian menulis kutipan langsung, tetapi paling tidak ada kutipan langsungnya. Tapi paling banyak itu kutipan tidak langsungnya. Kenapa? Karena di kutipan tidak langsung itu ada parafrase. Oke, apa itu parafrase? Parafrase itu pergantian atau modifikasi kalimat. Nah, ini contoh kutipan langsung. Itu contoh bentuk penulisannya. Kalau kurang dari 40 kata, menggunakan tanda petik 2. Kalau kutipan 41 sampai 250 kata, penulisannya seperti itu. Nah, di poin ke C, kutipan sebagian teks dihilangkan. Untuk teks yang dihilangkan bukan gagasan pokoknya, tetapi kalimat penjelasnya yang dihilangkan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau gagasan pokoknya yang dihilangkan, itu tidak boleh. Selanjutnya, nah kalau kutipan tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda baca yang tadi. Ada penulisannya bebas kalau kutipan tidak langsung. Pak, itu boleh ditambah halaman? Boleh. Setelah tahun, boleh ditambah halaman. Kalau ditambah menurut, Pak, misalnya yang Sudrajat itu. Menurut Sudrajat, itu boleh, Pak? Boleh. Atau berdasarkan pendapat Sudrajat, itu tidak apa-apa. Itu modifikasi saja. Nah, ini penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan. Pak, daftar pustaka dan daftar rujukan itu berbeda, sama. Kedua istilah itu sama saja. Hanya ada beberapa jurnal, ada beberapa ketentuan yang menggunakan istilah daftar pustaka dan ada juga yang menggunakan istilah daftar rujukan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sedikit bahwa penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka itu sudah menggunakan aplikasi pengolahan. Ada Mendeley, Zotero, Evernote, EndNote, dan Word sendiri sudah ada. Kalau saya lebih suka ke Mendeley, kenapa? Karena database-nya lebih besar kalau Mendeley. Dan saat ini di Polij sudah mewajibkan TA, tugas akhir, skripsi, tesis, dan penulisan artikel ilmiah itu wajib disitasi menggunakan aplikasi ini. Boleh Mendeley dan Zotero mayoritas. Banyaknya itu Mendeley dan Zotero. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti saya jelaskan. Nah, terima kasih. Baik, saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Misalnya, ini, kita buka Google Scholar atau Google Cendekia. Misalnya ini menggunakan manajemen agribisnis sebagai contoh. Oke, sebelum itu kalian wajib menginstal aplikasi Mendeley. Bisa diunduh di Google juga banyak. Oke, misalnya kita ingin ini sistem manajemen agribisnis dari Ar-Rahim. Misalnya kita klik kutip.
Nah, lalu kita klik Refman. Nih, nanti unduh otomatis ini. Nah, itu sudah diunduh. Setelah itu kita misalnya yang tadi ini ya, kita ingin merujuk inilah sebagai contoh. Sebentar. Nah, misalnya ingin merujuk ini punyanya Rahim tadi. Oke. Nah, ini kita dibuka di dokumen, maaf, di download. Nah, ini Google Scholar ini. Lalu ditarik saja di Mendeley. Nah, ini kemarin saya juga sudah menyiapkan bukunya Fakih dan bukunya Asmarantaka. Berikutnya kita buka dokumen. Nah, tadi ini kan sudah saya copy paste lah, misalnya ini tadi. Kita ingin merujuk ini ya. Tadi. Nih. Langsung saja. Menurut siapa tadi? Tadi ini bentar, Rahim ya, Rahim. Ini reference, kita ini langsung insert citasi. Rahim ini, Abdul Rahim ini, dan Astuti. Klik ini. Oke. Sudah otomatis ini. Jadi ini tinggal menunggu saja. Nah, ini sudah otomatis, sudah Rahim dan Astuti. Nih. Lalu kita juga akan mengutip misalnya bukunya Fakih tadi. Fakih tadi saya sudah punya di aplikasi Mendeley. Nah, ini di tengah-tengah ini. Nah, ini misalnya ini ya, tapi silakan parafrase ini biar saya cepat saja ini. Lalu ini. Nah, ini lalu misalnya saya ingin di sini. Langsung lagi. Fakih tadi, Fakih. Nah, itu. Oke. Nah, ini sudah ada dua. Lah, bagaimana Pak membuat daftar pustakanya atau daftar rujukan? Ini ada daftar rujukan. Langsung otomatis. Tinggal klik insert bibliografi. Nah, sudah ini. Sudah selesai semua. Perbedaannya, kalau kita menggunakan Mendeley atau manual, itu ada ini. Ada di seperti stabilo itu. Nih. Nah, ini kan. Kalau misalnya ini dihapus, nah itu tidak jadi, tidak bisa. Maaf. Nah, ini. Jadi ada inilah. Nanti kalian untuk UAS, nanti bisa juga saya menyuruh kalian tugasnya untuk membuat citasi menggunakan Mendeley. Pak, kalau untuk gawai atau smartphone bisa tidak di aplikasi? Tidak ada. Ini yang bisanya menggunakan komputer atau laptop ya. Oke, sekian video perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.